nimicum, nemini face injuria. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami delegasi dari Universitas Hasanuddin. Saya Reski Amalia selaku pembicara pertama, sekaligus menegaskan bahwa kami sangat setuju dengan tema artikel ilmiah ini, yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah bebas dari anggota partai politik. Di samping kanan saya, Saudara Andika Ardiansyah selaku pembicara kedua. Di samping kiri saya, Saudara Muhammad Fadli Ridwan selaku pembicara ketiga. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah melahirkan lembaga ketatanegaraan baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, di mana Dewan Perwakilan Daerah mendukung dan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem perwakilan di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah juga merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman apresiasi daerah. DPD merupakan salah satu tuntutan reformasi di tahun 1998 yang bertujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik dari era Orde Lama hingga era Orde Baru, yang secara signifikan telah menimbulkan kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat. DPD lahir karena adanya perjuangan atas kepentingan daerah dalam tataran nasional, tanpa mewakili kepentingan golongan, komunitas, dan organisasi di luar DPD itu sendiri. DPD merupakan tuntutan penyelenggaraan daerah yang berdasar atas asas otonomi dan tugas pembantuan. DPD tidak mempunyai fungsi sesuai dengan yang diharapkan, karena DPD hanya menjadi aksesoris demokrasi dalam sistem perwakilan. Namun realita yang terjadi sekarang seakan tidak menggambarkan perbedaan antara lembaga DPR dan DPD, di mana anggota DPD juga merangkap sebagai anggota partai politik. Jika anggota partai politik juga merupakan anggota DPD, maka akan menghilangkan hakikat pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, di mana Dewan Perwakilan Daerah harus bersifat netral dan tidak merupakan anggota dari partai politik itu sendiri. Ada 4 poin utama yang menjadikan kita setuju tentang tema artikel kita kali ini. Yang pertama, original intent pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU 16/2018. Yang ketiga, distorsi politik. Dan yang terakhir adalah peluang terjadinya korupsi di antara kader-kader politik. Original intent pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atas hasil perdebatan panjang menghasilkan beberapa ketentuan. Salah satu ketentuannya ada di dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Dewan Perwakilan Daerah. Yang menjadi gagasan utama pembentukan Dewan Perwakilan Daerah karena adanya keinginan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan daerah, sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah untuk pengambilan keputusan politik, khususnya yang berkaitan dengan daerah. Jika anggota Dewan Perwakilan Daerah merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, maka akan menghasilkan kepentingan-kepentingan yang selain dari hakikat Dewan Perwakilan Daerah. Jika kita kaji menurut Undang-Undang MD 3, Pasal 302 Ayat 1, Bagian C, yang menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota kepolisian, pegawai BUMN atau BUMND, atau badan-badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD. Jika kita perhatikan dan kita rujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Partai Politik, Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari yang pertama, iuran anggota. Yang kedua, sumbangan yang sah menurut hukum. Dan yang ketiga, dari APBN atau APBD. Sehingga sudah jelas menyatakan bahwa partai politik ini merupakan badan yang juga anggarannya bersumber dari APBN atau APBD. Sehingga anggota dari partai politik ini sudah sangat jelas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU 16/2018. Kami sangat setuju dan mengapresiasi atas putusan Mahkamah Konstitusi ini yang telah mengabulkan seluruh pengujian pasal 182 huruf I yang telah diajukan oleh Muhammad Hafiz. Yang menjadi poin utama dalam putusan ini ada pada frase pekerjaan lain. Pada frase ini mengandung ketidakjelasan makna, sehingga pada putusan ini frase pekerjaan lain juga ditafsirkan sebagai fungsionaris partai politik, dalam hal ini pengurus ataupun anggota partai politik. Mahkamah Konstitusi menegaskan yang dimaksud dengan pengurus partai politik adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat paling rendah dalam struktur organisasi partai politik yang bersangkutan. Maka dari itu, apabila anggota partai politik ingin mengajukan dirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka harus mengundurkan dari kepengurusan partai politiknya. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini benar-benar telah menjaga marwah Dewan Perwakilan Daerah sebagai utusan dari daerah, bukan dari utusan partai politik. Distorsi politik. Secara harfiah, distorsi dapat diartikan sebagai penyimpangan dan kekacauan, baik itu besar maupun kecil, yang dapat mengganggu proses tercapainya suatu tujuan. Dalam konteks kali ini, distorsi yang kami maksud adalah distorsi politik, berupa lahirnya perwakilan ganda partai politik dalam pengambilan keputusan. Yang menjadi pertimbangan kami, apabila anggota DPD berasal dari partai politik, maka akan tercipta perwakilan ganda partai politik yang telah terwakilkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Di Indonesia itu sendiri, setiap provinsinya telah terwakilkan dengan 4 orang anggota DPD. Dan jika ditotalkan dalam tingkat nasional, maka akan tercapai dengan angka 136 orang. DPD merupakan representasi daerah atau biasa juga disebut dengan regional representation, bukanlah representasi partai politik atau yang biasa disebut dengan political representation. Berdasarkan data dari Indonesian Parliamentary Center, terdapat 53 anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik. Sehingga terdapat 27 orang yang bergabung dengan satu partai politik yang sama. Bahkan 27 orang tersebut direkomendasikan untuk masuk ke dalam partai politik tersebut dan bergabung dalam suatu kepengurusan partai politik tersebut. Mari kemudian kita melihat pada tahun 2017 silam, yaitu Usman Sabtaudang, Ketua DPD terpilih, tetap dilantik oleh Mahkamah Agung meskipun proses pemilihannya tidak berjalan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga hal ini semua disebabkan karena terciptanya dominasi partai politik dalam suatu kepengurusan DPD ataupun Dewan Perwakilan Daerah tersebut. Peluang terjadinya kasus-kasus korupsi terhadap anggota DPD yang berasal dari partai politik. Mengapa kemudian kami sangat setuju anggota DPD bukan berasal dari partai politik? Karena kami dasarkan pada suatu analogi yang sangat sederhana dengan menggunakan data yang sangat mencengangkan. Bahwa sejak dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014, sudah 7 orang anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terhadap dugaan kasus korupsi. Di antaranya adalah Setia Novanto, Amin Santoso, dan Taufik Kurniawan. Maka berdasarkan data tersebut, kami merasa bahwa peluang terjadinya kasus korupsi apabila anggota DPD berasal dari partai politik sama saja dengan anggota DPR yang juga berasal dari partai politik. Maka peluang terjadinya kasus korupsi terbuka dengan sangat lebar. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah kami sampaikan, kami menyarankan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU 16/2018 dapat menjadi acuan KPU dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah, di mana mempertegas agar anggota partai politik tidak mencalonkan diri dalam anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan jika anggota partai politik ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik tersebut. Sekian dan terima kasih. Salam Konstitusi.